Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan pelajaran sejarah ya, daring sejarah untuk pertemuan minggu keempat. Untuk pertemuan minggu keempat ini kita bahas tentang kebijakan dan pengaruh kolonialisme. Seperti yang kalian ketahui bahwa di 3 minggu yang kemarin kita sudah bahas tentang kolonialisme atau penjajahan. Nah sekarang di bab kedua ini, di pertemuan kita yang keempat, kita bahas tentang kebijakan dan pengaruhnya. Kebijakannya nanti akan dibagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya ada politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Untuk pengaruh juga akan dibagi menjadi beberapa aspek, di antaranya politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Jadi sama. Aspeknya sama antara kebijakan dan pengaruh. Seperti yang Saman ketahui bahwa kolonialisme itu adalah penjajahan. Kolonialisme yang akan kita bahas di semester 1 ini adalah kolonialisme atau penjajahan tentang bangsa Eropa. Di antaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Untuk kebijakan dan pengaruh ini yang akan kita bahas di pertemuan keempat itu adalah tentang kebijakan politik dari Portugis, Inggris, dan Belanda. Serta pengaruhnya yaitu dalam bidang kebijakan politik, yaitu dalam bidang negara Portugis, Inggris, dan Belanda. Baik ya, kita mulai ya. Untuk Portugis, yang dilakukan dengan kebijakan politiknya yaitu melakukan perluasan pengaruh ke Maluku. Seperti yang Saman ketahui bahwa Maluku adalah sebuah daerah yang memiliki banyak sekali sumber daya alam. Yang saya maksud sumber daya alam adalah rempah-rempah. Jadi di sini Portugis berusaha agar dia bisa mendapatkan rempah-rempah sebanyak-banyaknya untuk bisa diekspor ke Eropa serta dijual ke sana. Cara yang dilakukan Portugis untuk mendapatkannya adalah dengan mendekati penguasa lokal. Yang dimaksud penguasa lokal di sini adalah contoh raja. Selain raja, dia juga mendekati para tokoh-tokoh desa seperti kepala desa dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menawarkan bantuan militer. Bantuan militer ini diberikan kepada mereka ketika mereka membutuhkan bantuan militer dan nantinya timbal balik kepada Portugis adalah mereka mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di daerah tersebut. Jadi itu adalah timbal balik yang diberikan oleh Portugis kepada kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Selain itu, Portugis juga memberikan bantuan ke kerajaan Hitu ketika terjadi pertikaian antara Hitu dan Seram. Jadi Portugis dan Spanyol ini biasanya memanfaatkan dua kerajaan yang melakukan pertengkaran, ya. Jadi mereka menawarkan bantuan militer karena mereka menganggap bahwa bantuan militer ini akan memberikan dampak yang positif bagi mereka, yaitu untuk monopoli perdagangan. Selain kerajaan Hitu, Portugis juga memberikan bantuan kepada Ternate. Seperti yang pernah diketahui dulu di bab 1 bahwa kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore adalah kerajaan yang tidak pernah sependapat. Padahal sebenarnya mereka adalah dua kerajaan besar yang bersatu. Tetapi Ternate ini lebih berpihak kepada Portugis dan Tidore lebih berpihak kepada Spanyol. Jadi Ternate dibantu oleh Portugis sehingga Portugis mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Saya lanjutkan untuk Inggris. Inggris ini kita akan bicara tentang EIC atau East Indies Company. Itu adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang milik Inggris, sama seperti halnya VOC yang dimiliki oleh Belanda. Jadi karena EIC ini gagal mendominasi politik di Indonesia, dia karena kalah dengan VOC akhirnya dia tidak begitu berpengaruh di Indonesia. Tetapi dengan bantuan Gubernur Jenderal Raffles ini adalah salah satu gubernur jenderal dari Inggris ya, yang menanamkan pengaruh politiknya di Jawa. Jadi dia itu membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Dan dari 16 karesidenan tadi akan dibentuk sebuah pemimpin dan pemimpin inilah yang akan menghubungkan antara pemerintah Inggris dengan pemerintah Hindia Belanda. Silakan dicatat ya bahwa EIC adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang milik Inggris. Kemudian untuk Belanda. Belanda ini yang dilakukan adalah dengan melakukan perluasan pengaruh politik yang dilakukan oleh VOC. Jadi VOC ini lebih berpengaruh di Indonesia daripada EIC.
VOC ini banyak besar di Indonesia dan dia itu mendapatkan banyak sekali keuntungan dengan dia berdiri di Indonesia. Di antaranya di Maluku, VOC mengadakan perjanjian yang mengikat dengan kerajaan Hitu dan Ternate. Selain itu, di Jawa VOC juga menguasai Jayakarta tahun 1619 dengan menyingkirkan kerajaan Banten hingga terjadi perjanjian yang namanya Perjanjian Giyanti. Mungkin ada yang masih ingat tentang Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini adalah perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan Belanda atau VOC. Jadi pada saat itu Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua berdasarkan Perjanjian Giyanti, yaitu Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta atau Solo. Selain di Jawa, VOC juga berhasil melakukan perjanjian Bongaya. Nanti kalian bisa lihat di bab 1 di semester lalu tentang perjanjian Bongaya. Nanti hubungannya adalah dengan kerajaan Goa dan Talo. Ya, silakan dicatat bahwa VOC itu adalah kongsi dagang milik perusahaan dagang Belanda. Saya lanjutkan untuk kebijakan dalam bidang ekonomi. Yang dilakukan oleh Portugis adalah menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Seperti yang saya jelaskan, sebenarnya alasan yang membuat mereka datang ke Indonesia itu adalah rempah-rempah. Itu adalah alasan yang utama. Untuk kebijakan yang mereka lakukan di berbagai bidang atau berbagai aspek itu hanyalah sebuah hal yang mendampingi. Jadi itu bukan hal yang utama. Hal yang utama yang mereka lakukan adalah dengan mendapatkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang dilakukan oleh Portugis, dia berhasil mendapatkan monopoli perdagangan lada yang ada di Samudra Pasai dan Minangkabau, tentunya pada saat kerajaan Islam. Lalu yang dilakukan Inggris dalam bidang ekonomi, yaitu EIC berhasil melakukan perdagangan dengan beberapa kerajaan. Kemudian yang dilakukan oleh Belanda dalam bidang ekonomi yaitu yang pertama, menguasai rempah-rempah yang ada di Maluku dengan Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Peter Booth. Jadi Peter Booth ini adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Di pertemuan yang kemarin saya sudah pernah memperlihatkan seperti apa gambaran dari Peter Booth. Yang kedua, VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar harga rempah-rempah bisa tetap tinggi di Eropa. Jadi penanaman rempah-rempah yang ada di Maluku itu tidak seperti hal yang biasanya. Jadi maksudnya di sini itu adalah rempah-rempah tidak ditanam dengan sebanyak-banyaknya agar apa? Agar harga rempah-rempah yang ada di pasaran Eropa bisa tetap tinggi dengan adanya apa? Dengan adanya tidak tersedianya rempah-rempah yang begitu banyak. Kemudian pada tahun 1619, tepatnya pada 31 Mei, VOC ini menaklukkan Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia yang sekarang namanya menjadi Jakarta. Ya. VOC juga melakukan perluasan monopoli hingga ke Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. VOC juga melakukan monopoli lada di Banten setelah menjatuhkan raja yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. VOC juga menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel di beberapa daerah. Seperti yang saya pernah jelaskan bahwa tanam paksa ini adalah penanaman tanaman-tanaman pokok seperti rempah-rempah. Selain itu juga ada tebu, kopi itu adalah tanaman-tanaman paksa yang wajib ditanam di Indonesia, seperti itu. Terus dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya ini yang dilakukan oleh beberapa negara Eropa itu sangat terbatas. Di antaranya yang paling kelihatan adalah yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Raffles. Jadi Raffles ini pernah menulis buku namanya History of Java. Mungkin sekarang bukunya masih ada di beberapa perpustakaan nasional ya. Karena bukunya sudah tidak begitu banyak. Bukunya tebal, ini menceritakan tentang keadaan Pulau Jawa pada saat itu. Pada saat pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Oke, selain itu juga Raffles membantu melakukan penelitian peninggalan sejarah kuno. Seperti yang saya ketahui bahwa penelitian-penelitian kepada sejarah itu rata-rata dilakukan oleh orang-orang Eropa. Di antaranya adalah Inggris dan Belanda. Kemudian dalam bidang pendidikan.
Dalam bidang pendidikan, Belanda menerapkan yang namanya politik etis. Mungkin ada yang pernah dengar politik etis. Jadi politik etis ini adalah politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda karena mereka berterima kasih kepada Indonesia karena memberikan bantuan, bisa dibilang bukan bantuan, bisa dibilang keuntungan yang sangat besar kepada pemerintah Belanda. Nah, balas budi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah dengan membentuk 3 hal. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua irigasi, yang ketiga transmigrasi. Edukasi di sini yang dimaksud adalah pendidikan. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda adalah dengan membuat sekolah. Yang kedua irigasi. Irigasi ini adalah pengairan. Pengairan di sini yang dimaksud adalah dengan membuat bendungan. Nah, bendungan ini akan berfungsi untuk mereka untuk apa? Di antaranya untuk mengairi tanah atau sawah milik rakyat Indonesia. Terus yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan. Seperti yang diketahui bahwa di Jawa itu adalah rakyatnya yang paling banyak. Bisa dibilang Jawa itu adalah pulau yang paling padat penduduknya, sampai sekarang pun juga sama seperti itu. Jadi Pulau Jawa atau rakyat yang ada di Pulau Jawa ini dipindahkan ke beberapa pulau di luar Jawa. Untuk apa? Untuk memeratakan penduduk. Jadi mereka dipindahkan ke beberapa pulau yang masih jarang penduduknya. Oke, di sini dalam bidang pendidikan untuk edukasi diantaranya adalah dengan mendirikan sekolah ya. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda diantaranya ada sekolah umum. Ada sekolah umum namanya sekolah SD. Sekolah SD namanya setingkat SD namanya HIS ya. Untuk SMP namanya MULO dan untuk SMA namanya AMS. Juga ada sekolah kejuruan, mungkin kalau sekarang hampir mirip seperti universitas. Kalau dulu untuk menjadi guru namanya Quick School ya. Terus Pangreh Praja ini mungkin kalau sekarang setingkat camat ya. Namanya Osvia. Terus ada sekolah dokter juga namanya Stovia, sekolah teknik namanya THS, dan sekolah hakim namanya RHS. Selain itu juga ada sekolah agama, yaitu untuk agama Islam, Katolik, dan Kristen. Islam yaitu ada Muhammadiyah dan NU, Katolik ada Misi, dan Kristen ada Zending. Selain itu juga dibangun sekolah swasta. Sekolah swasta ini contohnya ada Taman Siswa dan INS Kayu Taman. Taman Siswa mungkin ada yang pernah dengar. Itu adalah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Sekarang kita beralih ke pengaruh kebijakan kolonial dalam bidang politik. Dalam bidang politik, para penguasa lokal kehilangan sebagian atau seluruh haknya atas suatu daerah. Tidak jarang juga pemerintah kolonial mencampuri urusan politik suatu daerah. Jadi seperti ini. Dalam bidang politik, para penguasa lokal yang saya maksud di sini adalah kepala desa dan lain sebagainya, mereka tidak mendapatkan kekuasaannya atau haknya atas suatu daerah. Kenapa? Karena pemerintah kolonial Belanda atau Eropa yang lain itu mencampuri urusan politiknya. Kenapa mereka mencampuri urusan politik? Karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Kekuasaannya tadi akan mendapatkan uang, dan uang itu berupa apa? Berupa rempah-rempah yang bisa dijual di Eropa. Jadi mereka kehilangan haknya, para penguasa lokal ini kehilangan haknya. Secara hukum memang itu adalah hak mereka atas suatu daerah, tetapi secara de facto yang menguasai daerah tersebut adalah golongan Eropa. Kemudian dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ada Gubernur Jenderal Daendels. Daendels ini adalah Gubernur Jenderal dari Belanda yang pernah mengerahkan rakyat untuk membangun jalan raya Anyer Panarukan, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan laut di Merak dan Surabaya dengan kerja rodi. Nah, dalam bidang ekonomi karena ada berbagai yang dilakukan oleh Daendels tadi, sehingga muncul yang namanya kemiskinan dan kemelaratan. Itu Daendels dalam masa Belanda. Sekarang masa Inggris pada masa Raffles. Raffles diberikan sistem ekonomi liberal yang berupa sistem sewa tanah. Sebenarnya sistem sewa tanah ini tujuannya adalah agar untuk menguntungkan rakyat dan pemerintah. Tetapi ternyata tidak bisa terlaksana, sehingga akhirnya yang kesusahan di sini adalah rakyat Indonesia. Jadi sistem sewa tanah ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Terus setelah itu ada Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini kurang lebih terjadinya lama ya, kurang lebih hampir 5 tahun. Ini yang menyebabkan kas Belanda kosong. Hingga akhirnya ini
sumber atau sumber kas Belanda itu kosong dan yang bisa menyelamatkan adalah dari keuangan Indonesia atau Hindia Belanda. Kemudian pada masa Van den Bosch atau Belanda ya, kalau Van den Bosch Belanda lagi, yaitu melakukan sistem tanam paksa. Tanam paksa adalah para petani wajib menanam tanaman seperti kopi dan tebu. Dan nanti penjualan kopi dan tebu ini hanya harus dijual kepada Belanda. Jadi mereka tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain. Dan nanti Belanda itu membelinya dengan harga yang kurang pantas atau tidak sepadan ya. Selain itu, mereka juga dibebani untuk membuat jalan, jembatan, irigasi sehingga muncul banyak sekali kelaparan pada saat itu. Dari tanam paksa ini banyak sekali menuai kritikan dari berbagai pihak ya, sehingga muncul yang namanya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Dari Undang-Undang Agraria ini dibentuk yang namanya politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka ini adalah para pengusaha asing bisa menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, ketika pengusaha asing ini menanamkan modalnya di Indonesia, otomatis fasilitas-fasilitas perkebunan juga harus dibangun. Nah, fasilitas perkebunan ini dibangun dengan tenaga rakyat Indonesia dengan menggunakan yang namanya sistem kuli kontrak. Nah, nanti juga muncul yang namanya punala sanksi. Di buku paket juga sudah ada ya. Wes, itu dalam bidang ekonomi. Sekarang dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial muncul masyarakat berdasarkan golongan. Jadi mungkin kalau dibentuk sama-sama seperti segitiga ya. Untuk golongan yang paling atas atau pucuk yang paling atas adalah golongan Eropa. Jadi mereka adalah golongan yang paling tinggi atau rasnya paling tertinggi, kastanya paling tertinggi mungkin. Terus yang kedua, yang tengah-tengah adalah Timur Asing. Timur Asing ini isinya adalah Tionghoa, India, dan Arab. Dan yang paling paling banyak adalah masyarakat pribumi, yaitu golongan paling rendah dengan anggota yaitu rakyat Indonesia. Saya lanjutkan untuk dalam bidang budaya. Dalam bidang budaya diantaranya muncul kebudayaan Indis. Kebudayaan Indis ini adalah percampuran antara budaya Indonesia dengan budaya Indonesia. Seperti halnya contoh budaya dansa itu adalah salah satu kebudayaan yang kita dapatkan dari orang Eropa. Jadi dansa itu muncul di Indonesia karena kita mendapatkan pengaruh dari Eropa. Kemudian dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan seperti yang tadi, kebijakannya pendidikan ada politik etis dalam bidang pendidikan. Nah, dari politik etis ini kan otomatis akan muncul sekolah. Dari sekolah itu akan muncul golongan terpelajar meskipun kita bisa belajarnya dari sekolah-sekolah yang paling bawah sehingga bisa dibilang kemampuan kita berbeda dengan orang-orang Eropa. Tetapi seenggaknya dengan adanya hal seperti itu masih muncul golongan terpelajar. Dari golongan terpelajar inilah yang nantinya mereka bisa mendirikan beberapa organisasi-organisasi pergerakan, diantaranya ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi-organisasi inilah nanti kita akan timbul yang namanya kesadaran nasional atau nasionalisme. Dan nasionalisme inilah yang nanti akan mendukung yang namanya kemerdekaan Indonesia. Baik, ini untuk pertemuan keempat. Selanjutnya silakan dikerjakan buku paket seperti yang sudah saya instruksikan. Dan itu yang dikerjakan adalah untuk kisi-kisi untuk ulangan harian minggu depan. Selain untuk kisi-kisi ulangan harian, itu juga untuk kisi-kisi ujian akhir semester. Jadi tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Setelah dikerjakan, catatan ini juga harus dicatat lagi dan kemudian setelah itu difotokan kepada saya. Saya tunggu maksimal jam 9 malam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.